Om sendiri kan sebenarnya melewati presiden pertama sampai presiden yang sekarang, yang terpilih sekarang ya. Bagaimana rasanya hidup dengan ya walaupun Om bukan warga negara Indonesia lagi ya, tapi mengikuti Indonesia dari presiden pertama sampai presiden terpilih di 2024 sekarang. Begini, saya kan warga negara Ceko, ya. Tapi saya orang Indonesia aslinya, dan saya lahir di Indonesia juga. Dan kalau diminta untuk pendapat saya mengenai itu adalah bahwa saya tidak kok presidennya bisa orang-orang yang banyak terlibat dalam persoalan-persoalan yang melanggar HAM. Padahal sudah diputuskan oleh negara juga bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM harus diselesaikan dan tidak boleh diulangi lagi. Ya, dan orang-orang yang itu harusnya, tapi tidak terpilih. Iya, tapi kan ini pemilihan umum. Jadi mungkin sekarang kan semerawutnya kan Indonesia kan bukan main, bahwa yang salah itu adalah peraturan pemilunya. Ada yang diinikan. Oh, ini yang salah itu adalah orang-orang yang mau bikin dinasti, atau yang salah ini. Tapi yang salah itu adalah kemurnian kehendak pemimpin-pemimpin itu sendiri. Apakah itu betul-betul mereka? Sebab mempunyai kekuasaan itu adalah sangat menggiurkan. Karena itu dan langsung sangat sensitif dengan dengan korupsi. Kekuasaan bisa melakukan apa saja. Iya, berarti di Indonesia harus ada suatu gerakan sistem terutama dari orang-orang muda, bahwa tidak membolehkan adanya sistem yang membuat orang korup. Artinya kekuasaan itu adalah cuma suatu jembatan untuk mempunyai kedudukan materi, dan kedua kedudukan fungsi yang menentukan untuk hidup mereka dan konsol-konsolnya. Artinya KKN-nya masih akan tetap. Maka itu KKN yang seperti dulu dicanangkan itu harusnya digali lagi supaya terkenal lagi KKN. Apalagi karena KKN. Berarti Om berkesimpulan bahwa Indonesia sekarang mengalami kemunduran lagi. Menurut saya ya. Tapi siapa yang disalahkan? Ya, itu dia. Ya, karena ketika kekuasaan itu menang, ya mutlak, seperti Om tadi bilang, bahwa sebagai orang yang kalah, mau apa lagi? Iya. Itu. Apa yang harus dilakukan orang-orang muda untuk keadaan seperti itu menurut Om? Selalu memberikan apa itu yang dinamakan bukan agitasi ya, tapi pencerahan persoalan-persoalan yang aktual di Indonesia. Misalnya pencerahan mengenai ini, membuat studi-studi grup ya, atau bagaimana, atau nggak tahu apa yang sekarang misalnya lewat internet, lewat social net ya. Yang jelas bahwa tanpa organisasi ya susah untuk membuat sesuatu. Memiliki komunitas dan suara ya. Iya. Dan mudah-mudahan orang-orang muda akan cinta kepada pluralisme, bukan kepada otoritarisme. Kalau dilihat ada gejala-gejala sesuatu menjadi otoritarisme, itu harus cepat-cepat digarap ya, supaya tidak sudah menjadi nanti sudah menggurita. Menggurita nanti susah lagi. Sebenarnya apa sih Om menurut Om yang harus dilakukan supaya Indonesia itu benar-benar menjadi negara yang maju dan negara yang benar-benar
Saya nggak punya ini untuk mengatakan persoalan itu, memberikan pendapat. Soalnya itu sangat multi kompleks, ya. Dan jadi kalau tiap-tiap warga dan tiap-tiap yang punya kewajiban untuk bekerja itu harus mengerjakannya sebaik mungkin, ya. Dan platform yang dipunyai juga baik harusnya. Bukan platform yang macam-macam, ya. Jadi harusnya revolusi mental ya. Ya itu juga ya, itu pernah dikatakan oleh Bung Karno juga atau revolusi mental itu. Dan pernah dikatakan oleh Bapak Jokowi juga. Iya. Tapi revolusi mental itu memang harus selama hidupnya. Berarti harusnya sekarang ini revolusi mental lagi harusnya. Itu revolusi mental itu harus seumur hidup. Soalnya kan banyak godaan. Kalau orang sudah ini, godaannya banyak. Jadi di dalam diri kita kan ada yang negatif, ada yang positif. Dari kepala kami dan tindakan kami ada yang negatif dan positif. Dan kalau kita sadar akan hal itu, kita akan mencoba mengkikis yang negatif dan akan memperbaiki yang positif. Ini apa bisa dibuat oleh semua orang? Mungkin. Tapi kalau orang harus menginginkan untuk bahwa saya begini, ya, saya menginginkan, saya tahu ini tidak baik. Jadi jangan kadang-kadang susah untuk mengatakan, loh ini saya susah mengatakan apa itu baik atau jelek ya. Tapi dari hati nurani, kalau kita udah dididik sampai umur 18 sebagai orang yang sudah dewasa, kita harus bisa menentukan akhirnya. Berarti bisa dikatakan dari presiden pertama sampai presiden yang nanti ini, kira-kira menurut Om, siapa yang presiden paling favorit? Kalau saya tetap Pak Jokowi. Dari andilnya di dalam pembangunan Indonesia, andilnya di dalam juga yang terakhir yang mengenai human right, ya. Kedua, almarhum Presiden Gus Dur. Bukan. Ini siapa yang pengantinnya Pak Harto itu? Habibie. Pak Habibie itu melepaskan Timor, ya. Kenapa Om? Karena itu bukan hak kita, itu kan yang kita punya kan, Indonesia punya kan yang barat, ya. Timor yang barat, itu kan punya lain. Waktu itu jajahan Portugis dan mereka menginginkan berdiri sendiri. Terus dicaplok oleh Indonesia. Ya. Bagaimana dengan Soekarno Om? Susah untuk mengatakan satu bahwa Soekarno itu hebat, sebab tapi banyak juga yang tidak jelas dalam persoalan. Misalnya waktu dia setuju dengan dijadikannya presiden seumur hidup segala macam itu, ya, karena seorang Demokrat nggak akan setuju. Tapi andilnya untuk Indonesia besar juga, misalnya di dalam gerakan internasional Asia Afrika, itu tokoh Soekarno memang sangat menonjol dalam ini, sehingga kebangkitan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Latin Amerika juga salah satunya punya andil besar juga Bung Karno. Ya. Karena saya pikir Om itu adalah Soekarnois, karena saya enggak. Tidak ya? Saya bukan. Ya, karena pada saat itu Om bilang bahwa Om tidak setuju dengan adanya peristiwa 65 yang dianggap Om adalah bahwa tidak setuju dengan Orde Baru. Ya. Iya, karena saya pikir gara-gara itu. Enggak. Bukan karena itu. Bukan karena Om seorang Soekarnois ya? Bukan. Saya enggak sama sekali enggak. Saya bukan Soekarnois, saya punya pendapat sendiri ya yang susah untuk semata-mata karena human right-nya itu ya. Gitu. Ya. Mau Soeharto, mau Soekarno, tapi gara-gara human right Om nggak setuju dan akhirnya dianggap jadi orangnya Soekarno. Dan saya tidak membela Soekarno ya. Tapi saya tidak setuju dengan hal-hal yang dijalankan terhadap orang-orang yang tidak berdosa waktu itu. Ya. Soekarno waktu itu kan juga dijagal oleh mereka ya akhirnya. Ya. Di usia Om yang 80 tahun ini, apa yang akan Om, gebrakan apa yang Om lakukan? Apa kiprah apa, atau tinggal menikmati hidup, tinggal menimang-nimang cucu dan cicit? Kalau orang sudah berumur 80 tahun, itu tiap hari baru adalah bonus.
ya. Jadi harus Syukuri. Nikmati. nikmati dan juga dengan ini anggota keluarga. Oh iya. Oh iya. Ini cucu-cucu Om semua ya? Iya, iya. Ini waktu iya. masih kecil-kecil. Sekarang Oke. mereka Ini udah. boleh diterangin siapa nih Om? Ini cucu pertama. Namanya Mata. Marketa. Mata. Ya. Usianya berapa Om? Usianya 24 saya kira. 24? Iya. Oh, oke. Terus? Yang kedua David. Ini. Ini sekarang punya studi belajar di Taiwan. Oke. Ya, untuk 6 bulan atau berapa bulan atau. Ini Michal. Ini anaknya Adam ya. Dia ini Radek Batsar. Gak ada yang kelihatan kayak orang Indonesia ya? Yang paling banyak kelihatan kayak orang Indonesia ini. Oh iya. Ya, tapi sekarang sudah enggak. Sekarang sudah seperti. Kelihatan orang Ceko. Iya, iya. Ini anak Om ya? Nah, ini yang seperti orang Indonesia. Ini anak yang terakhir, ketiga, Dita. Ya. Ya. Jadi cucu Om udah berapa ini? 7. 7. 6 laki-laki, 1 ini perempuan. Oh, perempuan 1 cucunya. Yeah. Oke. Yeah. Berarti hidup Om sebenarnya udah sempurna sekali. Sudah punya cucu. Sekali sehingga ya alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi yang pengen Om impikan di umur Om yang ke-80 ini? Atau misalnya mungkin ada yang belum... Supaya semua sehat. Mereka semua sehat. Ada keinginan pulang lagi ke Indonesia? Ya, dalam waktu dekat? masih. Iya. Ya. Biasanya ke Indonesia tuh kemana aja sih? Di Jakarta masih ada ini ponakan Keliling-keliling lah ya. Sepupu dan keliling di Solo juga dan Oke. ya. Kalau Om sendiri nih ya, karena udah lama nggak pulang ke Indonesia, biasanya kalau lagi gitar-gitar sendiri, lagu yang paling favorit yang Om nyanyikan apa? Untuk Indonesia? Iya, lagu-lagu Indonesia yang paling favorit yang Om nyanyikan apa biasanya? Selain yang tadi? Iya. Kalau yang biasa kita nyanyikan bersama. Iya, apa? Dengan teman-teman di sini. Apa? Itu Iya, yang paling... Ini, kita nyanyikan lagu Kudaku Lari. Oke. Tahu nggak lagu Coba. Kudaku Lari? Itu tahun berapa? Larilah, hai kudaku, larilah, ayo lari, majulah, hai kudaku, majulah, jangan berhenti. Kudaku lari kencang, ras hatiku senang, kawan-kawanku riang. Asik. Oh, kudaku lari gagah berani, ayo lari, hai kudaku lari, na 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 na. Kudaku lari gagah berani, ayo lari, hai kudaku lari. Kudaku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawanku riang. Thank you Om. I love you full. Thank you.